Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang nenek bernama Maksari. Usianya telah menginjak 68 tahun, namun semangat hidupnya masih menyala. Sejak suaminya, Pak Raji, dipenjara 2 bulan lalu karena dituduh mencuri kambing tetangga, yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan, hidup Maksari berubah drastis. Ia harus bolak-balik ke kantor polisi demi mencari keadilan. Hari itu, Maksari datang lagi ke polsek tempat suaminya ditahan. Dengan membawa hasil kebun berupa pisang dan singkong, ia berharap bisa menukar hasil jeripayahnya dengan sedikit waktu berbicara dengan suaminya. Namun begitu sampai di depan gerbang, seorang oknum polisi berpangkat Aibda yang berjaga langsung membentaknya. "Bu, jangan bolak-balik ke sini kalau gak ada uang tebusan." Perintah dari atasan, kalau mau suaminya diperlunak hukumannya, ia bayar. Bentaknya kasar. Maksari yang hanya membawa bekal makanan dan surat-surat, menjelaskan dengan suara lirih, "Saya tidak punya uang, Pak. Saya hanya ingin melihat suami saya sebentar saja, dia belum makan sejak 3 hari lalu," katanya, namun yang terjadi sungguh di luar nalar. Sang oknum polisi, entah karena emosi atau merasa terganggu, justru menarik Maksari dengan paksa dari gerbang, membanting tubuh rentanya ke tanah, lalu menendang keranjang berisi makanan yang ia bawa. Warga sekitar yang melihat sempat terdiam, tak percaya dengan perlakuan aparat tersebut. Tapi beberapa dari mereka mulai merekam kejadian dengan ponsel. Detik-detik itu pun menjadi awal dari sebuah ledakan besar yang akan mengguncang institusi tempat oknum itu bertugas. Keesokan harinya, video perlakuan keji terhadap Maksari mulai menyebar cepat di media sosial. Beberapa warga yang merekam insiden itu awalnya ragu untuk menyebarkannya karena takut pada aparat, namun seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa hukum yang kebetulan sedang mudik, memutuskan untuk mengambil risiko. Raka mengunggah video itu dengan caption tegas, "Ini bukan hanya tentang nenek Maksari. Ini tentang kekuasaan yang semena-mena. Ini tentang hukum yang tak lagi tajam ke atas." Video itu hanya berdurasi 1 menit 12 detik, namun cukup memperlihatkan bagaimana seorang oknum polisi menyeret dan membanting seorang nenek renta hanya karena tak mampu membayar uang tebusan untuk suaminya yang belum terbukti bersalah. Dalam beberapa jam, tagar keadilan untuk Maksari mulai ramai di Twitter dan Instagram. Stasiun televisi lokal dan beberapa kanal berita online mulai memberitakan kasus tersebut. Wartawan pun mulai berdatangan ke desa tempat tinggal Maksari. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, tubuh Maksari masih lemah. Ia mengalami memar di punggung dan luka lebam di lengan. Namun lebih dari fisik, jiwanya yang terluka paling dalam. "Apa aku salah hanya ingin lihat suamiku, Nak?" tanya Maksari dengan suara pelan pada Raka, yang kini hampir tiap hari menjaganya. "Tidak, Nek," jawab Raka sambil menggenggam tangan keriput itu. Justru negara yang salah karena membiarkan orang-orang seperti itu menyalahgunakan kekuasaan. Namun Raka tahu, perjuangan belum selesai. Sebaliknya, ini baru permulaan. Oknum itu masih bertugas. Dan aparat lain pun tampak menutup-nutupi kejadian tersebut. Tekanan terhadap Raka dan warga mulai terasa. Beberapa kali, orang asing mendatangi rumah Maksari malam-malam, mengintimidasi, tapi api keadilan sudah terlanjur menyala. Dan Raka bersumpah, dia tidak akan membiarkan api itu padam sebelum kebenaran ditegakkan. Beberapa hari setelah video viral dan dukungan mulai mengalir, tekanan dari pihak-pihak tak dikenal mulai meningkat. Raka, yang menjadi corong suara keadilan bagi Maksari, mulai menerima pesan-pesan anonim melalui WhatsApp. Isinya ancaman, menyuruhnya berhenti bicara soal kasus itu, atau keluarganya akan kena getahnya. Pada malam ketiga sejak insiden, seseorang melempar batu ke atap rumah Maksari. Sebuah kertas menempel di batu itu, bertuliskan, "Berhenti. Ini urusan aparat, bukan anak kampus." Warga mulai gelisah, sebagian memilih menjaga jarak karena takut berurusan dengan polisi. Namun, beberapa pemuda desa diam-diam mulai membentuk jaringan perlindungan untuk Maksari dan Raka. Di sisi lain, Aibda Sutarto, oknum polisi yang membanting Maksari, justru semakin percaya diri. Ia merasa dilindungi oleh atasan yang selama ini juga terlibat dalam permainan uang tebusan terhadap para tahanan. Meski viral, ia yakin semuanya bisa diatur. "Tenang aja. Biar rame di luar, kita yang pegang hukum di sini," ujarnya sombong kepada rekan-rekannya di kantor. Namun, tekanan dari publik terus membesar. Komnas HAM dan lebih, lembaga bantuan hukum, mulai turun tangan. Mereka mengirim tim untuk memeriksa kondisi Maksari dan meminta kronologi kejadian dari warga yang melihat langsung. Saat wawancara dengan tim lebih, suara Maksari gemetar, "Saya cuma mau lihat suami saya. Saya gak punya uang buat bayar polisi. Tapi saya malah dipukuli. Saya bukan pencuri, saya cuma istri dari orang yang difitnah." Tangis pun pecah.
Tim hukum langsung mencatat semua kronologi dan mulai mempersiapkan laporan ke Propam, Profesi dan Pengamanan Polri, serta laporan pidana ke Kejaksaan Negeri. Namun sebelum laporan resmi dibuat, Raka menerima telepon misterius dari seseorang yang mengaku sebagai utusan dari atasan. Ia menawarkan uang damai 200 juta rupiah dengan syarat kasus tidak dilanjutkan dan video dihapus. Raka menatap Maksari yang sedang tidur di tikar usang. Ia tahu ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri, keadilan, dan bagaimana negara memperlakukan rakyat kecil. Dengan tenang, ia menjawab, "Saya tolak. Sampai keadilan ditegakkan, saya tidak akan berhenti." Penolakan Raka terhadap tawaran damai membuat pihak-pihak yang berada di balik kasus ini geram. Malam itu juga, seorang perwira polisi dari Polda datang ke kantor Polsek tempat Aibda Sutarto bertugas. Wajahnya tegang, nadanya tajam. "Kamu pikir ini masalah sepele, Sutarto? Udah viral, udah diliput Komnas HAM, dan kamu malah tambah arogan? Sekarang orang pusat mulai ikut campur," bentaknya, namun Sutarto malah tertawa kecil, "Saya punya data. Saya tahu siapa saja yang ikut main di sistem ini. Kalau saya jatuh, saya gak sendiri." Ucapan itu mengguncang ruangan. Ternyata kasus ini jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Sistem pungli terhadap tahanan ternyata telah menjadi praktik rutin di polsek tersebut, bahkan melibatkan oknum di atasnya. Sutarto merasa aman karena tahu banyak rahasia. Namun publik terus menekan. Di sisi lain, Raka mulai menggandeng LSM dan media nasional. Ia dan tim lebih membuat laporan resmi ke Propam dan Ombudsman RI. Mereka juga menyerahkan bukti-bukti tambahan, rekaman warga, hasil visum Maksari, serta testimoni dari beberapa mantan tahanan yang juga pernah dimintai uang tebusan. Tak lama kemudian, sebuah surat panggilan resmi dikirimkan kepada Aibda Sutarto. Ia diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan etik oleh Divisi Propam Polda. Namun ironisnya, sehari sebelum pemeriksaan, Sutarto menghilang. Kantor Polsek menyatakan ia sedang cuti karena urusan keluarga. Tapi banyak yang menduga ia sengaja dilindungi agar tidak membuka borok internal lebih jauh. Di desa, Maksari mulai mendapat kunjungan dari berbagai tokoh. Beberapa datang benar-benar untuk membantu, namun ada pula yang mencoba mempengaruhinya agar mencabut laporan. "Nenek udah tua, jangan bawa masalah makin jauh. Nanti tambah susah sendiri," ujar salah satu orang yang mengaku dari Ormas. Namun Maksari, meski renta, kini lebih kuat. Dengan suara lirih tapi tegas ia berkata, "Saya lebih takut hidup dalam ketidakadilan, daripada mati karena melawan." Kata-kata itu kembali viral. Dukungan datang dari berbagai penjuru Indonesia. Petisi online menuntut keadilan untuk Maksari telah ditandatangani lebih dari 500.000 orang dalam 2 hari. Tapi kekuatan gelap belum menyerah. Malam berikutnya, rumah Raka dibakar orang tak dikenal. Api itu menjadi simbol dua hal, bahwa kebenaran sedang mengancam kekuasaan busuk, dan bahwa perjuangan ini akan memakan korban lebih besar dari yang dibayangkan. Malam itu langit desa mendadak merah menyala. Rumah kayu milik keluarga Raka dilalap api dengan cepat. Warga berhamburan membawa ember, berusaha memadamkan kobaran api. Namun api terlalu cepat. Dalam hitungan menit, rumah yang telah ditempati 3 generasi itu tinggal puing hangus. Raka berdiri terpaku. Ibunya menangis histeris, sementara adik perempuannya memeluk satu-satunya foto keluarga yang sempat diselamatkan. Polisi datang terlambat, dan seperti biasa, mengatakan hanya, masih diselidiki. Tidak ada jejak pelaku. Tidak ada saksi yang berani bicara, namun Raka tidak hancur. Ia justru semakin teguh. Dalam wawancara langsung dengan salah satu televisi nasional yang menemuinya pagi harinya, Raka berkata, "Rumah saya bisa dibakar. Tapi suara saya tidak bisa kalian padamkan. Saya akan terus bicara. Untuk Maksari. Untuk semua rakyat kecil yang diinjak-injak aparat." Wawancara itu ditonton jutaan orang. Dalam waktu 24 jam, bantuan mengalir dari masyarakat, makanan, pakaian, dan bahkan uang donasi dari diaspora Indonesia di luar negeri. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta mulai menggelar aksi solidaritas. Namun api yang membakar rumah Raka ternyata juga menyulut ketakutan di internal kepolisian. Ada pihak yang mulai khawatir jika kasus ini meledak lebih besar. Beberapa pejabat senior diam-diam memanggil media untuk menurunkan tensi pemberitaan. Ada pula yang mencoba menciptakan narasi tandingan, bahwa Maksari sedang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Tapi semua itu runtuh ketika Komnas HAM secara resmi merilis hasil investigasi awal. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, mereka menyatakan bahwa
telah ditemukan indikasi kuat terjadinya kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil lansia bernama Maksari, serta praktik pungutan liar terhadap keluarga tahanan di Polsek X. Konferensi pers itu diiringi tayangan rekaman CCTV baru dari luar gerbang kantor polisi, memperlihatkan jelas Maksari dibanting, bahkan sempat diinjak saat mencoba merangkap mengambil keranjang makanannya. Tangis publik pecah. Gelombang kemarahan pun membesar. Kini tak hanya rakyat biasa, tapi para tokoh agama, budayawan, bahkan purnawirawan jenderal mulai bersuara. Di tengah tekanan itu, satu kabar besar pecah malam harinya. Aibda Sutarto ditangkap secara diam-diam oleh divisi Propam saat bersembunyi di rumah saudaranya di luar kota. Namun penangkapan ini bukan akhir. Justru ini adalah pembuka jalan menuju pengungkapan korupsi dan kekerasan sistemik yang telah lama dibungkam. Raka tahu, perang baru saja dimulai.